Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Pangandaran, CGP Angkatan 10 kali ini akan mempraktekkan coaching untuk suku PC Academy. Saya Lina Madina bersama Dasar Firdaus dari SMK 2 Sukamulya, Ainul Lestiani dari STM Pangkal Jaya. Selamat menyaksikan. Ibu Lina. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya bersama Ibu Ai. Iya Pak. Oke, nah sebelum itu sebelum Ibu melaksanakan coaching ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya mengharapkan nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu dapat menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir atau yang keempat Ibu tanggung jawab kedepannya seperti apa, ya seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu dilaksanakan dengan seperti teman ya Bu, kemitraan itu, kemudian memaksimalkan potensi, dan yang ketiga apa Bu? Proses kreatif itu. Nah itu ya, dilaksanakan proses kreatif gitu ya. Namun boleh saya bertanya Bu sebelumnya? Oke. Kalau boleh tahu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Pak, dalam coaching kali ini saya ingin meningkatkan kompetensi kesadaran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan satu lagi itu ya Pak, untuk mendengar hati. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi dalam coaching ya, yang tadi Ibu sebutkan, yang diantaranya presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik ya. Dari ketiga kompetensi yang tadi disebutkan, spesifikasi kompetensi mana yang kira-kira ingin dikembangkan? Dalam coaching kali ini Pak, saya akan mengembangkan yang wajib mengajukan pertanyaan berbobot dan untuk mendengarkan aktif itu mungkin Pak. Ya baik, jadi Ibu akan mengembangkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator dari tadi yang ingin dikembangkan itu apa indikator ketercapaian? Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini yaitu saya ingin coaching yang saya coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coaching tersebut tahu bagaimana cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya seperti itu. Ya, baik. Bagus ya. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coaching nanti Ibu ingin mendengarkan aktif dari coach, sehingga coach bisa menemukan permasalahannya sendiri, solusinya sendiri. Kemudian terima kasih atas jawaban Ibu. Selamat, silakan lakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah selesai coaching kita akan berbincang lagi ya. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Lina. Assalamualaikum. Maaf Ibu sudah mengganggu waktunya. Begini Bu, saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, dan saya ingin meminta diskusi dari Ibu seperti itu. Oh Ibu baik. Jadi tujuan kita kali ini, diskusi kita kali ini, Ibu mendapatkan apa nanti di akhir? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya yang oh ya, kalau boleh tahu masalahnya apa yang sedang Ibu hadapi sekarang? Begini Bu, saya ini kan sebagai wanita kelas rendah, sebagai guru kelas rendah.
kegiatan ekstrakurikuler kelompok siaga seperti itu. Mungkin itu karena mereka melihat bahwa dari kakak kelasnya itu kelompok penggalang semua seperti itu. Jadi anak-anak merasa ingin gitu. Mereka bilang kalau tidak ada guru yang menggunakannya seperti itu. Dan saya juga melihat dan merasakan ya Bu, semenjak saya masuk ke SD Negeri 4 Bandung Jaya ini memang kegiatan pramuka siaga itu kurang. Oh, jadi kegiatan ekstrakurikuler pramuka di lingkungan Ibu kurang di pramuka siaga ya, betul ya, pramuka siaga Ibu kurang ada program gitu ya, tidak ada dari guru-gurunya, tidak ada. Menurut Ibu nih, mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin ya Bu, kalau saya pikir mungkin karena semangatnya guru dalam kegiatan pramuka siaga seperti itu. Oh iya, jadi menurut Ibu kurangnya semangat dari guru-guru untuk membimbing ya, membimbing pramuka siaga itu seperti apa? Mungkin itu karena hampir semua ya Bu, hampir semua guru itu memiliki kesibukan yang banyak, jadi kegiatan pramuka siaga itu jadi keabaikan. Oh iya, jadi menurut Ibu solusi supaya guru-guru bersemangat terhadap kegiatan ekstrakurikuler pramuka siaga ini seperti apa? Jadi begini, mungkin saya akan terlebih dahulu saya akan curhat ya Bu kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya akan mengutarakan keluhan-keluhan yang sedang saya hadapi itu kepada beliau. Terus ada lagi nggak Bu yang akan Ibu lakukan selain tersebut? Nah, saya juga akan berusaha sharing dengan rekan guru ya, seperti itu mengutarakan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi kepada guru. Ya. Terus apa nih kekuatan Ibu yang Ibu punya untuk mencapai hal tersebut? Kekuatan saya yaitu saya akan mengajak rekan guru yang lain supaya memperdalam terhadap materi pramuka siaga mungkin. Terus ada lagi Bu? Saya juga akan mencari Bu informasi dari PMM. Sekarang banyak ya Bu ya kegiatan-kegiatan pramuka yang menyenangkan di fitur inspirasi PMM seperti itu. Ya. Mungkin ada lagi Bu? Selain itu, tadi kan Ibu kan yang pertama terus yang kedua akan sharing secara santai gitu ya dengan rekan-rekan kerja Ibu. Terus Ibu kan juga searching di PBM ya lewat inspirasi itu bagus Bu idenya. Terus selain hal tersebut ada lagi nggak hal kekuatan yang bisa dilakukan? Ada sih Bu, saya juga mau mencari inspirasi itu lewat sosial media. Ya seperti YouTube. Sekarang banyak ya di TikTok dan ya media sosial lainnya. Bagus Bu, itu idenya bagus sekali. Lalu nih, hambatan apa yang akan mengganggu terhadap rencana-rencana Ibu tersebut? Kalau menurut saya yang akan menjadi hambatan itu karena rasa canggung saya Bu terhadap rekan guru lain. Karena saya takut guru-guru itu merasa diperintah atau merasa terbebani dengan apa yang saya ingin sampaikan seperti itu. Karena kalau menurut saya semua di sini kan senior ya dulu. Ada rasa canggung saya terhadap guru lain seperti itu. Jadi Ibu ada rasa canggung ya. Terus nih apa rencana untuk menangani rasa canggung Ibu tersebut? Mungkin dengan cara saya akan berbicara ya Bu kepada guru lain dengan santai. Saat itu saat istirahat. Saya akan berbicara dengan santai supaya mereka itu tidak merasa terbebani atau tidak merasa diperintah begitu ya Bu. Jadi strategi apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu kan barusan ya tidak merasa terbebani dan tidak merasa diperintah oleh Ibu. Jadi strateginya apa nih yang akan Ibu ambil? Strategi saya untuk supaya mereka tidak merasa digerakkan yaitu oleh saya ya diperintah seperti itu, saya akan berbicara dengan santai dengan lemah lembut seperti itu, seolah-olah pembicaraan saya itu
tidak mau meminta tapi begitu menginspirasi iya, bagus sekali Ibu idenya. Jadi baik saya tadi itu ya, Ibu akan dengan santai dengan rekan-rekan kerja jadi inspirasi begitu ya, inspirasi rekan-rekan kerja. Nah, nih siapa yang dapat membantu Ibu dalam mencapai keberhasilan dari bencana itu, Bu? Kalau menurut saya yang paling membantu bagi saya yaitu ibu kepala sekolah di sini, karena atas instruksi dan dukungan dari beliau, insya Allah meskipun membutuhkan waktu, tapi insya Allah akan terlaksana dengan baik. Tujuan saya itu dengan cara ibu kepala sekolah mendukung dan menginstruksikan kepada rekan lain, itu akan suatu jalan untuk melancarkan tujuan saya. Jadi menguatkan apa sebenarnya Ibu ya, saya tangkap begitu ya Bu ya. Jadi komitmen apa nih ya terhadap rencana tersebut, komitmen Ibu? Saya berkomitmen kalau ini terlaksana, saya akan menciptakan suasana kegiatan pramuka yang menyenangkan, dan juga akan dilaksanakan secara rutin seminggu sekali setiap hari Sabtu begitu. Baik Ibu, luar biasa jadinya. Saya sangat mendukung rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ya. Semua kegiatan yang berjalan lancar ya Bu. Nih, jadi karena kita percakapannya sedikit waktu ya Bu, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik Bu, alhamdulillah dengan kita bercakap seperti ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya ya Bu. Alhamdulillah kepada Ibu. Sama-sama Bu, baik, dengan senang hati saya berdiskusi dengan Ibu. Nah Bu, ke depannya kita akan bertemu lagi Bu ya, boleh Bu ya? Di 1 minggu kemudian lah kita ketemu lagi untuk berbincang bagaimana kelancaran dari kegiatan Ibu yang telah barusan Ibu rencanakan ya Bu ya. Boleh kan Bu? Boleh sekali, boleh, tentu saja boleh Bu. Iya, jadi saya akhiri untuk kita kali ini. Semoga semua rencana-rencana Ibu berjalan lancar. Terima kasih telah memilih saya, mohon maaf telah mengambil waktunya. Saya akhiri ya Bu ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu tadi ketika melaksanakan coaching. Ya Pak, alhamdulillah saya sudah melaksanakan coaching tadi, dan perasaan yang saya rasakan ketika coaching adalah senang dan bangga terhadap coach saya, karena dengan proses coaching tersebut beliau mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Alhamdulillah. Nah selanjutnya, tadi kan selama proses coaching saya mengamati Ibu dari awal sampai akhir. Saya ingin menyampaikan hasil pengalaman saya. Boleh? Silakan. Ya, yang pertama tadi Ibu sebagai coaching luar biasa, sudah bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot, dan tentu Ibu sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan coaching dengan mengikuti alur tirta. Ya, itu luar biasa sekali Ibu. Ibu sudah bisa membuat coaching merasa nyaman, kemudian coach juga bisa terbuka dan tadi terlihat enjoy, kemudian juga Ibu dengan sepenuh hati melakukan coaching tadi, kemudian Ibu fokus, itu luar biasa sekali Ibu ya, dan ya, bisa dipertahankan untuk kedepannya. Yang selanjutnya dan yang terakhir Ibu, apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses coaching? Yang ingin saya tingkatkan dari proses coaching itu Pak, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan menanyakan hati. Ya, jadi Ibu ingin mengembangkan pertanyaan berbobot dan menanyakan aktif. Ya, bagus sekali ya Ibu, terima kasih. Selamat atas keberhasilan Ibu dalam melaksanakan coaching. Terus berkarya. Sekian dari saya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Aini.
Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya. Nah, sebelumnya ada yang mau saya bicarakan Ibu. Nanti dalam proses coaching, Ibu akan saya amati ya Bu, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita? Nanti alur cerita ada tahap-tahapan dia, seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus prinsip-prinsip coachingnya juga ya Bu, proses kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nanti juga saya akan amati apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya. Terus saya juga akan menilai, nanti akan mendengarkan respon dari coaching kita ya Bu, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Mungkin sebelum Ibu melakukan coaching akan ada yang ingin saya tanyakan terlebih dulu, boleh Bu ya? Jadi pada proses coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam proses kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu adalah satu, kehadiran umum, terus mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi dalam proses coaching nanti Ibu akan mengembangkan tiga kompetensi ya, yang pertama akan kehadiran umum dan pendengaran aktif, betul tahu ya. Nah, di antara ketiga kompetensi itu Bu, yang akan lebih spesifikkan Ibu sampai itu yang mana? Yaitu yang itu Bu, yang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi nanti Ibu akan kembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Nah, untuk indikator pencapaian yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching nanti itu seperti apa? Saya berharap dari proses coaching kali ini yang ingin saya capai adalah bahwa coaching itu bisa menemukan solusi atas permasalahan seperti ini. Jadi seperti itu Ibu ingin coaching mendapatkan solusi ya, solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi, seperti itu Ibu ya. Baik, mungkin dicukupkan sekian Ibu ya. Ibu silakan melaksanakan proses coachingnya. Nanti saya akan amati, nanti akan saya observe juga, boleh Bu ya? Boleh. Oke, silakan Ibu sekarang melaksanakan proses coaching. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam Pak. Ibu sedang ada waktu? Iya ada. Ya, kalau Ibu ada waktu, izinkan saya untuk berbincang dengan Ibu. Iya Bu. Saya akhir-akhir ini sedang memiliki masalah Bu. Oh begitu ya Pak. Maka saya melihat wajah Bapak hari ini beda dari biasanya ya Pak ya. Ternyata Bapak punya masalah. Iya Bu, saya kurang memanage waktu, saya kurang pola tidur kurang baik, terus banyak pekerjaan saya yang tertinggal, terbengkalai, yang tidak dapat saya selesaikan pada waktunya. Lalu bagaimana cara Bapak supaya Bapak bisa menjaga tubuh Bapak supaya sehat dan bisa memanage waktu dengan baik? Salah satu caranya saya sebelum berangkat kerja tentunya harus sarapan terlebih dahulu sih Bu. Iya Pak. Iya bagus Pak. Dengan sarapan kita itu akan membantu tubuh kita sehat ya Pak ya. Tetapi selain sarapan apa lagi yang bisa membantu kira-kira membantu Bapak supaya badan Bapak sehat sehingga Bapak bisa manage waktu dengan baik? Saya harus tetap berolahraga ya Bu ya untuk menjaga kebugaran. Soalnya saya harus sarapan sebelum berangkat kerja. Tuh, Bu. Bagus Pak. Apa nih kekuatan Bapak yang Bapak punya untuk mengatasi permasalahan yang Bapak alami hari ini? Kekuatan yang terbesar dan paling besar tentu motivasi dari dalam diri saya sendiri Bu.
untuk terus sehat dan bisa mengiringi waktu dengan sebaik mungkin. Bagus itu Bapak. Memang motivasi itu ada sesuatu yang baik yang kita kuatkan ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, selain itu dukungan dan yang Bapak harapkan untuk bisa membantu mengatasi permasalahan yang sedang Bapak alami ini. Saya merasa dukungan dari teman-teman di sekolah atau rekan sejawat itu yang saya inginkan, Bu. Yang saya tahu ya Pak ya, Bapak ini kan seorang kepala sekolah ya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak dalam mengajak atau dalam mengajak rekan sejawat Bapak supaya bisa membantu atas permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Padahal rekan sejawatnya Bapak itu adalah bawahan Bapak ya. Bagaimana supaya mengatasinya supaya mereka itu tidak merasa canggung terhadap Bapak seperti itu? Yang pertama saya mencoba untuk terus berkomunikasi atau menjalin komunikasi secara instan dengan mereka, Bu, sehingga tercipta hubungan di mana saya dan rekan-rekan saya di sekolah yang merasa seperti asal dan bawahan, tetapi kita rekan kerja gitu. Bagus Bapak. Kira-kira apa Bapak akan melaksanakan ini? Hari ini dan secepatnya ya, Bu. Ya, bagus Pak. Nah, Bapak, bagaimana ini percakapan kali ini? Perasaan Bapak setelah kita berbicara ini? Alhamdulillah, Bu, saya bersyukur sekali dapat berbicara dengan beliau. Saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya mengetahui apa yang harus saya lakukan sesegera mungkin, dan alhamdulillah saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi itu ya kesimpulan dari Bapak seperti itu ya. Kesimpulan dari percakapan kita hari ini. Ya, berarti saya di tengah kesibukan saya harus tetap menjaga pola hidup yang lebih sehat lagi dan kemudian memiliki waktu dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah ya Pak. Percakapan kita kali ini bisa memberi solusi dengan Bapak. Nah, Pak, kapan-kapan saya mau bertemu lagi dengan Bapak boleh? Boleh, Bu. Baik. Saya akan melihat bagaimana perkembangan Bapak atas permasalahan saat ini apakah ada sudah dijalankan seperti itu atau bagaimana ya? Siap, siap. Sama-sama, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon puji untuk kembali beraktivitas. Ya Pak, ya silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Ini alhamdulillah ya, makanya sudah selesai melaksanakan coaching yang bagaimana coachingnya berjalan lancar. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah berjalan lancar. Ya, alhamdulillah. Dari hasil coaching tadi ya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh Bu? Oke. Yang pertama, proses tercapaian apa yang Ibu dapatkan dari kompetensi yang diinginkan? Saya ingin dalam proses coaching tadi, saya sudah berusaha menjalankan dengan proses alur-tirta dengan cara menanyakan tujuan, terus coaching supaya memberikan rencana aksinya dan itu dengan identifikasi dan tanggung jawab. Iya. Baik Bu, Ibu sudah berhasil Ibu. Selamat. Tadi saya sudah mengobati proses coaching Ibu dan Ibu sudah menjalankan sesuai dengan alur cerita seperti yang Ibu katakan barusan. Ibu telah menyampaikan tujuan, Ibu mengidentifikasi permasalahan sehingga coaching dapat menemukan dengan sendirinya solusi dari masalah beliau tersebut Ibu, dan Ibu juga telah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga rencana aksi dari coach itu dia yang menemukan gitu. Terus untuk tanggung jawab juga Ibu sudah ada tadi awal cerita, kesadaran penuhnya sudah ada, meningkatkan aktifnya sudah terlihat dari Ibu, kesadaran penuh juga Ibu. Terima kasih Ibu, sukses Ibu dalam proses coachingnya tadi berjalan lancar dan coach telah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, maaf telah mengganggu waktu Ibu. Saya akhiri dengan
alhamdulillah sehat luar biasa Bu. Hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya Pak. Ya, Nah, sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak terlebih dahulu, boleh Pak? tentu boleh Bu, mangga. Begini Pak, nanti dalam kegiatan proses coaching Bapak, saya akan melihat, akan mengamati dan juga akan menilai apakah Bapak dalam melakukannya sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, dalam alur kita itu ada prinsip coaching ya Pak ya. Ada prinsip coaching dan juga sebelum ke prinsip coaching yang akan Bapak laksanakan nanti, alur ceritanya apakah Bapak nanti ada memberikan tujuan atau memancing coaching supaya memberikan rencana seperti itu, dan terlebih dahulu sebelum itu ada identifikasi dan sampai kita menjawab seperti itu ya Pak. Nanti akan saya lihat seperti itu. Dan juga dalam prinsip coaching ya Pak ya, apakah nanti sudah ada kemitraan seperti itu atau ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya Pak ya. Ya. Begini Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching Bapak kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan selanjutnya memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, baik. Jadi Bapak dalam proses coaching kali ini Bapak akan menghadirkan 3 kompetensi ya Pak ya. Betul. Nah, yang pertama kehadiran penuh, terusan apa lagi Pak? Mendengarkan Mendengarkan aktif aktif dan memberikan memberikan. pertanyaan berbobot. Ya. Itu baik ya Pak ya. Nah, yang lebih spesifik nih ya Pak ya, dari kegiatan Bapak coaching kali ini yang akan ditunjukkannya dalam hal apa? Yang lebih spesifik ada 2 Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi Bapak akan mengembangkan 2 kompetensi ya Pak ya, dengan memberikan pertanyaan aktif dan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif seperti itu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak dapatkan dari proses coaching kali ini yaitu apa ya Pak? Indikatornya saya mengharapkan dan menginginkan coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri secara mandiri, dan itu Bu. Bagus ya. Jadi dari proses coaching kali ini Bapak ingin memancing coaching ya Pak ya, supaya coaching bisa menemukan permasalahannya tapi tidak kita yang memberikan, tapi dari solusi mereka ya Pak. Betul. Seperti itu. Baik Pak. Seperti itu. Baik Bapak, silakan Bapak laksanakan proses coachingnya. Saya persilakan kepada Bapak untuk melaksanakan coaching. Iya Bu, terima kasih. Saya akan melaksanakan proses coaching yang terlebih dahulu Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Dina. Bapak mengganggu waktunya, ada yang saya ingin tanyakan nih pada pagi kali ini buat Bapak, boleh Pak? Boleh Bu, kebetulan saya sedang tidak ada kesibukan. Ada apa ya? Sepertinya serius sekali nih. Iya Pak, nih mungkin ya Pak, saya mau bercerita tentang permasalahan yang sedang saya alami saat ini. Boleh ya Pak, kali ini saya berdiskusi dengan Bapak? Boleh, tentu boleh Bu, dengan senang hati. Jadi apa nih tujuan Ibu ingin berdiskusi kali ini? Di akhir pembicaraan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Oke, kalau boleh tahu apa masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini? Begini Pak, saya sedang bingung dengan tugas-tugas tambahan yang diamanahkan kepada saya. Di sisi lain saya alhamdulillah ya Pak, diamanahkan tugas dari kepala sekolah, dan dengannya pengalaman saya semakin bertambah dan kompetensi saya juga semakin bertambah, karena dengannya secara mandiri saya mencari cara gitu untuk menyelesaikan tugas tambahan tersebut.
saya waktu saya nih dengan para murid dan anak-anak itu terganggu begitu Pak permasalahan yang sedang saya hadapi itu seperti itu Pak. Begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mungkin Pak tugas-tugas tambahan yang sering dilimpahkan dan dipercayakan kepada saya itu kadang ada yang secara situasional dan tradisional dan Pak, jadi ketika saya dipanggil untuk menyelesaikan tugas tambahan tersebut mau tidak mau ketika saya di dalam kelas saya harus segera Siap juga ya, Bu. siap siaga menyelesaikan permasalahan tersebut seperti Bagus ya itu. Bu ya. Sehubungan dengan hal itu ya Bu ya, saya ingin tahu yang menjadi tantangannya apa Bu? Kalau menurut saya sih Pak dalam hal memperdayakan kepercayaan kepala sekolah dengan rekan kerja lainnya Pak seperti itu. Jadi kalaupun ada permasalahan yang memang memerlukan penanganan yang cepat nih ya Pak ya, tidak harus semuanya dilimpahkan atau dipercayakan kepada saya ya Pak. Bisa juga dilimpahkan kepada rekan kerja saya, misalnya yang sedang anak-anaknya peserta didik sedang ada pelajaran olahraga. Oh iya. Ya, dipahami ya Bu ya. Kemudian apa nih kekuatan Ibu supaya kepala sekolah dapat mendelegasikan ya tugas yang seharusnya bisa dilimpahkan ke teman yang lainnya. Kira-kira apa Bu? Kekuatannya ya Pak, mungkin kekuatan yang saya miliki yang pertama ya Pak, saya akan berdiskusi dulu ya mungkin dengan kepala sekolah Ya. bahwa semua personil sekolah itu Ya, sudah ya. mempunyai hak dalam hal tugas tambahan Ya. Pak, baik tambahan secara situasional dan secara formal juga Pak. Dan mungkin karena hal tersebut kami gitu ya, saya dan rekan kerja bisa belajar mencari solusi dari permasalahan pada hari itu atau permasalahan yang muncul gitu. Iya, iya. Selain itu, ada lagi nggak Bu? Mungkin saya akan memaksimalkan itu Pak, komunitas sekolahnya, komunitas Ya. sekolah dalam sharing tentang apa saja tentang kompetensi, komunikasi, Ya. tentang praktik baik, Ya. kemudian khususnya menjadi khususkan untuk pengembangan sosial itu ya, sosial dan urusan pribadi seperti itu Pak. Ya. Wah, bagus sekali ya Bu idenya. Coba terima kasih. Iya. Jadi lanjut ya Bu ya. Jadi strategi untuk mencapainya seperti apa yang akan dilakukan? Untuk strategi yang akan saya rencanakan yaitu menjadikan komunitas tadi apa komunitas pelajaran dan sekolah itu sebagai wadah dan sarana untuk semua personil sekolah yang ada di lembaga saya itu untuk sebagai sarana praktik baik, sharing, diskusi dan berbagi praktik baik juga tentang pengembangan kompetensi, tentang kekurangan atau kelebihan di pembelajaran evaluasi gitu Pak sebagai evaluasi kita dari pembelajaran seperti itu mungkin Pak akan memaksimalkan isi dari komunitas. Ya. Jadi strateginya Ibu akan memaksimalkan kombel yang sudah ada ya. Iya. Bagus sekali Bu ya. Terima kasih Pak. Iya. Jadi selanjutnya, jadi apa nih komitmen Ibu dalam hal tersebut? Mungkin saya akan merutinkan, ini kan sekarang belum rutin ya Pak, program yang ada di fakultas saya itu belum rutin. Nah sekarang saya akan merutinkan dan menyusun program di dalam komunitas itu mungkin Pak, membuat program komunitas sekolah secara terstruktur. Dan dengan begitu kami akan lebih intens dan rutin dalam melaksanakan tugas sekolah. Oke ya. Jadi apa kesimpulan yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang sedang saya hadapi yang tadinya saya bingung harus ngapain. Setelah berbincang dengan Bapak, terima kasih. Saya telah mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan yang begitu Pak mendapatkan solusi. Iya, sama-sama ya Bu ya, dengan senang
hati, dengan senang hati saya dapat berbicara dengan Ibu. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya minggu depan bisa? Bisa Bapak. Ya, nanti saya ingin tahu tentang progres ataupun keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu rencanakan. Siap. Terima kasih Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Ibu. Saya pamit ya kalian mengenai aktivitas. Ya, mangga Ibu. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah melakukan proses coaching. Bagaimana proses coachingnya berjalan dengan Alhamdulillah Bu, tadi selama proses coaching alhamdulillah dengan lancar dan menyenangkan. ya, alhamdulillah ya Pak. Nah, dari hasil proses coaching tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak. Yang pertama, proses ketercapaian apa yang Bapak dapatkan dari kompetensi yang diinginkan? Ya Bu, tadi selama coaching saya sudah melaksanakan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri. Ya, baik Bapak. Bagus sekali. Saya juga tadi melihat ya Pak proses coaching Bapak. Bapak sudah menjalankannya proses coaching dengan menggunakan alur tirta, itu saya sudah lihat tadi. Terusan kompetensi lainnya Bapak sudah tercapai. Bapak juga bisa mengajak coaching untuk mencari solusi atas permasalahannya. Bagus sekali itu saya lihat tadi. Nah, Bapak dari percakapan kita kali ini ya, saya sudah menilai itu Bapak sudah memenuhi segala. Alhamdulillah, semoga kedepannya Bapak dalam prosesnya kedepannya bisa lebih baik lagi seperti itu. Amin. Terima kasih Ibu untuk supportnya. Semoga saya bisa lebih baik lagi. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Terima kasih telah menyaksikan video dari praktik coaching untuk supervisi kelompok kami. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.